Namaku Dina, mahasiswi semester 5 jurusan Sastra Nusantara di Universitas Gadjayana, salah satu kampus negeri tua di Jawa Tengah. Hari-hariku biasanya penuh dengan tumpukan buku, diskusi kelas, dan sesekali ngopi di kantin sambil ngerjain tugas. Tapi semester ini, semuanya berubah. Ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Semua bermula saat jadwal kuliah baru dibagikan. Kok ada mata kuliah? Kajian Budaya Mistis Nusantara, sih? Ini baru banget, ya? Ujar Ajeng, temanku sekamar, sambil memandang layar ponsel dengan dahi berkerut. Aku ikut melihat. Betul, nama dosennya pun tidak dikenal. Dr. Surya Mahardika, M.Hum. Anehnya, jam kuliahnya tidak seperti biasa. Pukul 19, pukul 21. Malam hari. Dan yang bikin bulu kuduku merinding, lokasinya di ruang 306, lantai 3 gedung lama Fakultas Sastra. Gedung itu sudah lama tak digunakan. Terakhir dipakai tahun 90-an. Lalu ditutup karena, katanya banyak kejadian mistis. Dari kabar-kabar yang beredar, mahasiswa sering kesurupan, lampu sering padam tiba-tiba, dan bahkan ada cerita tentang bayangan dosen tanpa wajah yang sering muncul saat malam Jumat. Kami mengira ini semacam kesalahan input data. Tapi hari Senin malam, aku mendapat pesan di grup kelas dari wakil ketua kelas. Info penting. Selamat malam. Dosen mata kuliah kajian budaya mistis meminta seluruh mahasiswa hadir tepat waktu di ruang 306 malam ini pukul 19. Absen hanya dibuka selama 5 menit. Aku langsung menoleh ke Ajeng. Kamu ikut, Jen? Ia ragu. Tapi akhirnya mengangguk. Ya udah deh, kita coba aja. Kalau serem kita tinggal. Pukul 18.45, aku dan Ajeng sudah tiba di depan gedung tua. Gelap, sepi. Tapi anehnya, lampu di lantai 3 menyala terang, berbeda dengan seluruh lantai lainnya yang remang. Langkah kami terasa berat menaiki tangga yang berdebu dan berderit. Di tiap sudut, aroma kayu lapuk dan lembab menyengat. Rasanya seperti tempat yang tak boleh dimasuki manusia. Saat tiba di depan ruang 306, pintunya sudah terbuka. Di dalam, puluhan kursi sudah tertata rapi. Papan tulis bersih, udara dingin, dan suasana sunyi. Semua mahasiswa duduk diam. Tidak ada yang berbicara. Hanya menatap ke depan. Beberapa menit kemudian pintu tertutup sendiri. Dan dia datang. Dr. Surya Mahardika. Lelaki tinggi, kurus, mengenakan jas hitam rapi dengan sepatu mengilap. Rambutnya disisir klimis. Wajahnya datar. Matanya kosong, tapi menusuk. Suaranya tenang, tapi terdengar seperti gema di telinga. Selamat malam. Kita akan mempelajari warisan paling purba dari bangsa ini, dari sudut yang tidak pernah diajarkan manusia biasa. Kalian yang hadir malam ini akan menjadi saksi, dan jika beruntung, bisa selamat. Seketika, suhu ruangan turun drastis. Nafasku berembun, dan dari balik kaca jendela, kulihat bayangan-bayangan berdiri berjajar di luar ruangan, mengintip ke dalam. Tapi saat aku menoleh kembali, tidak ada siapa-siapa. Setelah kelas malam itu berakhir pukul 21.03 tepat, aku dan Ajeng berjalan pulang tanpa banyak bicara. Entah kenapa, rasanya seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Pikiranku masih dipenuhi wajah dingin Dr. Surya, dan caranya mengakhiri kuliah dengan kalimat, "Jangan pernah absen. Yang absen akan saya datangi." Aku mengira itu hanya candaan dosen eksentrik, tapi ekspresinya terlalu nyata untuk dianggap bercanda. Keesokan paginya, aku memutuskan mencari tahu lebih lanjut. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Di ruang administrasi fakultas, aku menemui Burina, staf tata usaha yang sudah bekerja sejak era 90-an. Aku membuka percakapan santai, lalu menyelipkan pertanyaan. Bu, saya mau tanya, dosen baru, Dr. Surya Mahardika, ngajar kajian budaya mistis, beliau siapa ya, Bu? Belum pernah dengar sebelumnya. Burina langsung mengangkat alisnya. Surya Mahardika.
Ia membuka laptop, mengetik beberapa saat, lalu menggeleng. Nggak ada nama itu di database dosen tetap maupun honorer. Kamu yakin dia ngajar di sini? Aku langsung merinding. Saya barusan ikut kelasnya semalam di ruang 306, Bu. Mendadak Bu Rina terdiam. Lalu dengan suara lebih pelan, ia berkata, ruang 306 itu sudah dikunci sejak 2001. Sudah lama kosong. Gimana bisa kamu ikut kelas di sana? Aku tak menjawab. Tanganku gemetar. Sore harinya, aku, Ajeng, dan dua teman lain, Niko dan Rendra, bertemu di taman kampus untuk membahas kejadian itu. Kami semua merasa ada yang aneh. Rendra bahkan berinisiatif memeriksa absensi dosen secara daring di sistem akademik. Dia berkata, gila, nama dosennya nggak ada di daftar dosen pengampu. Tapi nilainya nanti tetap muncul katanya. Kayak terhubung langsung ke sistem. Tapi siapa yang masukin? Niko menambahkan, aku cari namanya di Google, nggak ada. Tapi aku nemu satu hal. Ia membuka sebuah artikel blog lawas. Tahun 2009. Judulnya, Ritual Malam, Dosen Mistis Kampus Gadjayana. Dalam artikel itu disebutkan bahwa dulu, tahun 80-an, ada seorang dosen bernama Dr. Surya Mahardika, pakar sejarah lokal dan mistisisme Jawa. Ia dikenal aneh, mengajar tengah malam, suka memberi tugas meneliti tempat angker, dan memiliki ruang kelas sendiri yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Tahun 1984, ia hilang misterius, dan ruang kuliahnya dibakar oleh mahasiswa karena diduga sebagai tempat ritual pemanggilan arwah. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Malamnya, Ajeng mulai gelisah di kos. Ia mengeluh dingin, meski tidak ada AC atau kipas menyala. Lalu tiba-tiba, ia berdiri dari tempat tidur dengan mata terpejam dan mulai berjalan ke arah pintu keluar. Ajeng! Hei, kamu kenapa? Ia hanya bergumam, seperti berbisik. Saya tidak boleh absen. Saya harus hadir, dosen menunggu. Aku menahan tangannya, membangunkannya paksa. Ajeng terkejut, lalu menangis tanpa tahu kenapa. Di balik jendela kamar kami yang menghadap halaman belakang kos, samar-samar kulihat seseorang berdiri diam dalam bayangan pohon, mengenakan jas hitam, dan menatap langsung ke arah kami. Saat aku menjerit, sosok itu menghilang dalam sekejap. Tak ada jejak, tak ada suara. Setelah kejadian malam itu, Ajeng jadi pendiam. Ia tidak mau bicara tentang kelas malam lagi. Bahkan ia tampak mulai takut dengan pantulan cermin. Katanya setiap ia berkaca, ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tapi saat kutanya lebih lanjut, ia hanya menggeleng dan berkata, aku gak tahu, Din. Tapi rasanya, aku masih ada di kelas itu. Besoknya, aku memberanikan diri menemui dosen pembimbingku, Pak Yuda, seorang dosen senior yang dikenal skeptis terhadap hal mistis. Tapi begitu aku menyebut nama Dr. Surya Mahardika, ekspresinya langsung berubah. Ia menatapku dalam, lalu memutar kursinya menghadap jendela. Saya tidak percaya hal-hal gaib, Dina. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Ada dosen-dosen yang tidak pernah benar-benar keluar dari kampus ini. Aku bingung. Maksud Bapak? Ia tidak menjawab. Tapi sebelum aku pamit, ia menambahkan, kalau kau lihat sesuatu yang tak masuk akal, jangan lawan. Tapi jangan ikuti juga. Malam itu, aku, Niko, dan Rendra memutuskan menyelidiki ruang 306. Kami sepakat merekam aktivitas dalam kelas berikutnya. Tapi Ajeng, yang biasanya selalu ikut denganku, menolak keras untuk datang. Kalau kalian tetap datang, jangan duduk di kursi paling depan, ucapnya lirih. Itu kursi milik dia yang dulu dikorbankan. Aku dan yang lain saling berpandangan. Apa maksudnya, dikorbankan? Pukul 18.50 kami sudah berada di depan ruang 306. Kali ini, pintunya tertutup rapat. Tapi ketika jarum jam menyentuh pukul 19.00, pintu terbuka sendiri, perlahan. Kami masuk. Ruangan masih seperti sebelumnya. Lampu menyala terang. Suasana dingin.
Tapi ada yang berbeda malam ini. Kursi paling depan, pojok kiri, sudah ada yang duduk. Seorang mahasiswi, rambut panjang, wajah pucat, dan menunduk. Kami belum pernah melihatnya di kelas. Saat aku menoleh sebentar ke Niko, lalu kembali melihat ke arah mahasiswi itu, ia sudah tidak ada. Kursinya kosong. Tiba-tiba, Dokter Surya muncul dari sudut papan tulis, seolah-olah tubuhnya perlahan muncul dari kabut tipis. Malam ini kita membahas tentang pengorbanan terakhir. Dalam budaya kuno, sebuah ilmu tidak bisa diajarkan tanpa tumbal. Tidak semua dari kalian bisa lulus mata kuliah ini. Suara beliau bergema, tapi ada suara lain yang menyusup, seperti bisikan dari balik dinding. Aku memegang ponselku diam-diam dan mulai merekam. Tapi saat aku mengarahkan kamera ke depan, layar ponselku hanya menampilkan ruangan kosong. Tidak ada dosen. Tidak ada mahasiswa lain. Aku terkejut dan mengangkat kepala. Tapi semua terlihat normal di mata telanjang. Hanya di layar kamera, aku benar-benar sendirian di dalam ruang itu. Dan kemudian, dari kamera, kulihat Dokter Surya berdiri di sampingku, menatap langsung ke arah kamera. Matanya kosong. Tapi dari sudut bibirnya, ada senyum menyimpang. Sudah kubilang jangan absen. Dan jangan merekam. Layar ponselku tiba-tiba mati. Padahal baterai masih 89%. Suara pintu ruang 306 mendadak menutup sendiri, mengunci dari dalam. Aku tidak bisa keluar. Semua orang terlihat membeku. Tidak ada suara. Hanya mata-mata tak terlihat yang mulai menatapku dari segala arah. Malam itu, aku yakin aku tak sendirian. Meski kulihat teman-temanku duduk di barisan belakang, semuanya diam membatu. Tak bergerak, bahkan tak berkedip. Dan di layar ponselku yang kini mati total, aku menyaksikan yang sebenarnya. Tak ada siapapun di sana. Hanya aku, dan dosen itu. Saat suara langkah kaki perlahan mendekat dari belakangku, aku menoleh, namun tak ada siapapun. Ketika kuputuskan berdiri dan mencoba keluar, suara Dokter Surya menggema keras memenuhi ruangan. Duduk kembali. Dina, mata kuliah ini belum selesai. Tubuhku terpaku. Tak bisa bergerak. Jari-jariku gemetar. Dan aku mulai merasakan tekanan di kepala. Seolah otakku dicekam oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara aneh mulai bermunculan. Bisikan dalam bahasa Jawa kuno. Doa-doa yang terputus. Dan suara jeritan tertahan. Entah bagaimana, aku pingsan. Aku terbangun keesokan harinya di ruang UKS kampus. Kata Satpam, mereka menemukanku pingsan di lorong belakang gedung F, yang terkunci dari luar. Sendirian, tanyaku. Satpam mengangguk. Iya, gak ada siapa-siapa. Kosong semua. Tapi aku ingat jelas, Niko dan Rendra masuk bersamaku malam itu. Aku segera menelepon mereka. Niko menjawab. Suaranya lemas. Din, Rendra hilang. Kami bertiga, aku, Niko, dan Ajeng, bertemu lagi di taman kampus sore harinya. Niko cerita kalau Rendra tidak pulang ke kos sejak semalam, dan semua barang-barangnya masih ada seperti biasa. HP-nya tidak aktif, dan terakhir terlihat oleh Satpam pada pukul 20. Masuk ke gedung fakultas bersama kami. Aku gak tahu apa yang kulihat semalam beneran atau bukan, kata Niko. Tapi aku ingat, Rendra duduk di kursi paling depan. Yang Ajeng bilang, milik korban lama. Ajeng langsung pucat. Dengan suara lirih, ia akhirnya membuka suara. Kakakku pernah kuliah di sini, 3 tahun lalu. Ia ikut kelas, kajian budaya mistis. Sama, kelas malam. Ruang 306. Ia hilang tanpa jejak setelah semester itu. Dan gak pernah ditemukan. Kami semua terdiam. Suasana mencekam. Ajeng lalu mengeluarkan sebuah buku lusuh dari dalam tasnya. Aku nemu ini di kamar kakakku. Ini catatan kuliah dia. Halaman belakangnya. Isinya aneh. Kami membuka buku itu. Di lembar terakhir, terdapat coretan tangan kasar. Jangan duduk di kursi depan. Dosen itu bukan orang. Kami semua tidak pernah boleh lulus.
Lalu di bawahnya, satu nama ditulis berulang kali. Surya Mahardika. Surya Mahardika. Surya Mahardika. Namun yang membuat kami membeku, di balik halaman itu, terjepit foto kelas tahun 1984. Semua mahasiswa mengenakan pakaian lawas, dan di tengah barisan depan, ada Rendra. Wajahnya persis, tidak berubah. Foto itu, tahun 1984, tak masuk akal. Rendra ada di dalamnya, berdiri di tengah barisan depan, mengenakan jaket alma mater zaman dulu. Wajahnya sama persis, bukan mirip, sama. Kami saling memandang. Tak ada yang bicara, tapi perasaan kami sama. Ini bukan cuma sekadar horor. Ini, semacam lingkaran kutukan. Ajeng mendekap buku catatan mendiang kakaknya, lalu berkata, "Kita harus cari tahu siapa Surya Mahardika sebenarnya." Malam itu, aku dan Niko nekat ke arsip fakultas yang berada di ruang bawah tanah perpustakaan lama. Dengan menyuap penjaga malam, kami diberi waktu 30 menit untuk menyelidiki. Kami membuka lembaran arsip dosen dari tahun 1980-an. Setelah menelusuri tumpukan dokumen tua berdebu, akhirnya kami menemukannya. Nama, Dr. Surya Mahardika, M.Hum. Tahun mengajar, 1979-1986. Status, meninggal dunia. Aku membeku. Meninggal. Dokumen itu menyebutkan bahwa Dr. Surya meninggal tahun 1986 dalam kebakaran gedung fakultas lama. Namun anehnya, tak ada catatan mengenai pemakaman atau keluarga. Hanya satu kalimat di bawah data pribadinya yang membuat bulu kuduku berdiri. Mengajar hingga akhir hayat. Ilmunya tak boleh terputus. Keesokan harinya, Ajeng mengajak kami menemui seseorang. Pak Darto, seorang mantan petugas kebersihan kampus yang kini sudah pensiun. Rumahnya kecil di pinggiran kota. Tapi begitu ia tahu tujuan kedatangan kami, wajahnya langsung menegang. "Kalian jangan macam-macam sama ruang 306. Itu bukan kelas biasa." Pak Darto mulai bercerita. Ternyata, kelas itu dulunya tempat praktik kajian spiritual dan ritual Jawa kuno yang dibungkus sebagai kegiatan akademis. Dr. Surya, yang dikenal sebagai sosok karismatik dan cerdas, konon belajar ilmu kebatinan dari para guru sepuh, dan percaya bahwa ilmu tidak akan bertahan jika tidak diwariskan dengan darah. Tiap tahun, selalu ada mahasiswa yang hilang. Tapi kampus tutup mulut. Setelah Dr. Surya meninggal dalam kebakaran, kami pikir semuanya selesai. Tapi ruang itu tetap hidup. Dan dosen itu tetap mengajar. Kami membisu. Yang paling gawat, siapapun yang ikut kelas itu dan tidak menyelesaikan mata kuliahnya, akan tetap terikat. Bahkan setelah mati. Lalu Pak Darto menatap kami tajam. "Kalau teman kalian sudah muncul di foto lama, berarti dia sudah diterima jadi bagian dari kelas itu." Malam harinya, aku tak bisa tidur. Kubuka lagi foto angkatan 1984 itu. Dan betul, kini, bukan cuma Rendra. Di barisan belakang, ada wajahku dan Niko. Wajah kami muncul samar, seolah baru mulai tertangkap oleh dimensi mereka. Aku buru-buru membakar foto itu. Tapi bahkan saat api menyala, wajah-wajah kami tidak terbakar. Dan dari dalam lemari kamarku malam itu, terdengar suara kapur menulis di papan tulis. Malam itu, suara kapur di papan tulis tak berhenti meski aku sudah mencoba tutup pintu kamar dan jendela rapat-rapat. Aku berlari ke ruang tamu, tapi udara dingin menusuk kulit sampai ke tulang. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu. Aku sedang diajak masuk ke kelas itu. Kelas yang tak pernah selesai. Keesokan harinya, aku bertemu Niko dan Ajeng di perpustakaan. Aku ceritakan semuanya. Dari suara kapur sampai wajah kami yang muncul di foto. Mereka terdiam. Lalu Ajeng membuka lagi buku catatan kakaknya. "Lihat ini," kata Ajeng sambil menunjuk pada halaman yang berisi doa dan mantra. Di sana tertulis sebuah ritual yang katanya bisa mengunci seseorang agar bisa keluar dari kelas gaib itu. Tapi ritualnya berbahaya.
Ada harga yang harus dibayar. Malamnya, aku coba ikuti petunjuk di buku itu. Di ruang kelas kosong fakultas, aku menulis mantra di papan tulis dengan kapur hitam sambil membacanya keras-keras. Tiba-tiba, dinding kelas seperti bergetar. Aku merasa seperti tersedot ke dalam ruang lain. Di sana, aku melihat sosok Dokter Surya berdiri dengan wajah datar, menatapku dengan mata merah menyala. "Kamu calon penerus." Suaranya menggema dingin. Aku gemetar. Aku ingin keluar. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalau begitu, selesaikan dulu tugasmu." Tiba-tiba suasana berubah gelap, dan aku dikelilingi oleh mahasiswa-mahasiswa dari foto tahun 1984 yang menatap kosong ke arahku. Mereka membisikkan pertanyaan-pertanyaan aneh, ujian yang harus aku jawab. Jika aku salah, aku akan terjebak di sini selamanya. Suara bisikan semakin keras, memenuhi ruang yang gelap dan dingin itu. Para mahasiswa dari foto hitam putih itu menatapku tanpa ekspresi, menuntut jawaban atas pertanyaan yang tak pernah kubayangkan. Siapakah penguasa ilmu yang sejati? Apa makna pengorbanan dalam ilmu batin? Apa harga yang harus kau bayar untuk pengetahuan yang kau cari? Aku mencoba menjawab sebaik mungkin, tapi setiap salah satu jawaban yang kuucapkan, ruangan bergetar hebat. Dokter Surya berdiri di sudut, mengawasi dengan tatapan tajam. Tiba-tiba aku merasa tubuhku melemah. "Waktumu hampir habis," suara Dokter Surya bergema. Dalam kepanikan, aku mencoba mengingat mantra yang Ajeng tulis di buku itu. Dengan suara tercekat, aku melafalkan doa pembebasan, berharap bisa memecah kutukan. Lampu di ruang itu berkedip-kedip, dan para mahasiswa mulai menghilang satu persatu. Dokter Surya menatapku dengan penuh kebencian. "Ini belum selesai," katanya seraya menghilang ke kegelapan. Aku terbangun di ruang kelas kosong, napasku berat, dan di tangan tergenggam kapur putih. Tapi kini aku tahu, aku belum bebas. Kelas gaib itu menungguku kembali. Sejak malam itu, aku merasa ada yang mengikuti kemanapun aku pergi. Bayangan samar, suara langkah di lorong kosong, dan bisikan pelan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku kembali ke perpustakaan, memburu petunjuk di buku-buku tua dan catatan lama Ajeng. Di sana kutemukan sesuatu yang mengejutkan. Ritual pemecah kutukan itu harus dilakukan di malam bulan purnama, di tempat kebakaran gedung lama, tempat Dokter Surya meninggal. Aku mengajak Niko dan Ajeng untuk pergi ke sana malam ini. Hati kami penuh ketegangan, tapi tekad kuat untuk memutus lingkaran gaib itu. Saat kami sampai, kabut tebal menyelimuti reruntuhan gedung. Suara angin dingin menyeruak dan seolah membawa bisikan-bisikan masa lalu. Di tengah reruntuhan, aku mulai melafalkan mantra pembebasan yang tertulis di buku Ajeng. Tiba-tiba, sosok Dokter Surya muncul di depan kami, berdiri dengan aura hitam pekat dan tatapan dingin. "Kalau kau ingin bebas, hadapi aku." Suaranya bergema mengguncang. Pertarungan batin dimulai. Aku harus melawan ketakutanku sendiri dan menghadapi masa lalu dosen gaib itu. Ini bukan sekadar ritual. Ini ujian jiwa. Kabut tebal membungkus kami seperti selimut dingin yang mencekam. Dokter Surya berdiri di hadapan kami. Bayangannya memanjang seperti jurang gelap tanpa dasar. "Beraninya kau mencoba memutus kutukan ini?" Suaranya menggema tajam, menusuk tulang. Aku menguatkan diri, mengingat doa dan mantra yang sudah kupelajari. Aku tahu, ini bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan jiwa dan pikiran. Tiba-tiba, bayangan Dokter Surya berubah menjadi sosok gelap yang menyeramkan, penuh amarah dan dendam. Ia melemparkan bayangan-bayangan buruk, ketakutan, rasa bersalah, penyesalan, ke dalam pikiranku. Aku terjerembab dalam mimpi buruk yang begitu nyata. Melihat diriku terjebak dalam ruang kelas gelap, tak mampu bergerak, terperangkap dalam waktu yang berulang. Namun aku ingat kata-kata Ajeng. Kekuatan terbesar adalah kepercayaan pada diri sendiri dan niat yang tulus. Dengan segenap tenaga, aku membacakan mantra pembebasan sambil menutup mata, membayangkan cahaya putih mengelilingiku dan teman-temanku. Perlahan bayangan Dokter Surya menghilang, dan kabut mulai menipis.
Kami berdiri di reruntuhan gedung yang sunyi, napas berat tapi lega. Namun suara terakhirnya bergema. Kalian baru saja melewati ujian pertama. Masih banyak yang harus kalian hadapi. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Kutukan kelas 306 masih menyimpan rahasia yang lebih dalam. Keesokan harinya, aku, Niko, dan Ajeng duduk di sebuah kedai kopi dekat kampus, membahas apa yang terjadi malam tadi. Aku merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang sangat penting tentang Dr. Surya. Ajeng membuka kembali buku catatannya dan menunjukkan tulisan tangan yang mulai memudar. Dr. Surya bukan hanya dosen biasa. Ada rahasia kelam tentang keluarganya yang mungkin jadi penyebab kutukan ini. Menurut catatan itu, Dr. Surya dulunya terlibat dalam sebuah tragedi keluarga. Pertengkaran berdarah yang melibatkan ilmu hitam dan pengkhianatan. Kabarnya, dia mencoba membalas dendam dengan ilmu gaib, hingga akhirnya terjebak dalam kutukan yang kini menghantui ruang kelasnya. Aku teringat ketika melihat wajah-wajah mahasiswa di foto hitam putih itu. Mereka tampak seperti korban dari kejadian mengerikan tersebut. Malamnya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah tua yang dulu pernah ditempati Dr. Surya. Rumah itu sepi dan penuh debu, tapi di dalamnya ada buku harian yang tersembunyi di balik papan kayu. Dalam buku itu tertulis dengan tinta merah. Aku menyesal. Ilmu yang kucari malah menghancurkan semuanya. Jika ada yang menemukan ini, tolong bebaskan aku dan para korban dari penderitaan ini. Aku tahu ini bukan hanya tentang kutukan yang menjerat kami. Ini tentang mengakhiri penderitaan lama yang belum selesai. Dan aku harus mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah lama terkubur. Aku membawa buku harian Dr. Surya ke perpustakaan kampus, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat aku membaca, sebuah kisah tragis mulai terkuak, tentang seorang adik perempuan yang hilang secara misterius, dan bagaimana keluarga Surya terjebak dalam jaringan dendam dan pengkhianatan. Niko dan Ajeng membantuku menyusun potongan-potongan cerita ini. Kami mulai menyadari bahwa kutukan itu bukan sekadar murka dosen gaib, tapi juga jeratan dendam yang diwariskan turun-temurun. Suatu malam, aku bermimpi bertemu adik perempuan Dr. Surya yang memohon agar kami menyelesaikan masalah keluarga ini agar arwahnya bisa tenang. Aku tahu, untuk memutus kutukan, kami harus mengungkap kebenaran di balik hilangnya adik perempuan itu. Dan itu berarti harus berani menghadapi masa lalu yang kelam dan penuh bahaya. Aku, Niko, dan Ajeng mulai menggali lebih dalam tentang keluarga Dr. Surya. Kabar lama yang kami dapatkan dari beberapa dosen senior dan warga sekitar kampus mengarah pada sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Adik perempuan Dr. Surya, bernama Laila, hilang secara misterius tepat sebelum tragedi itu terjadi. Beberapa orang berbisik bahwa Laila diculik oleh sebuah kelompok rahasia yang berkaitan dengan ilmu hitam. Aku merasa harus mencari tahu di mana Laila sebenarnya berada. Apakah dia masih hidup? Di malam yang dingin, aku nekat pergi ke rumah tua di pinggiran kota yang konon menjadi tempat persembunyian kelompok itu. Di sana, aku menemukan petunjuk berupa simbol aneh di dinding, dan sebuah surat lama yang tertulis oleh Laila sendiri. Surat itu berisi permohonan tolong dan deskripsi tempat persembunyiannya. Namun, aku sadar aku tidak bisa menjalani pencarian ini sendiri. Aku menghubungi Niko dan Ajeng, meminta mereka ikut menemani. Tapi malam itu, saat aku keluar dari rumah tua, aku merasakan ada sosok mengikuti dari balik bayangan. Suara bisikan mengerikan menyusup ke telingaku. Jangan kau ganggu rahasia kami, atau kau akan bernasib seperti dia. Aku berlari secepat mungkin menjauh dari rumah tua itu, tapi suara langkah berat terus mengikuti di belakangku. Di balik kabut malam, bayangan hitam itu semakin dekat, seperti sosok pemburu yang tak kenal ampun. Niko dan Ajeng yang sudah menunggu di mobil terkejut melihat kondisiku yang terengah-engah. Aku ceritakan apa yang terjadi, dan kami sepakat untuk lebih berhati-hati. Kami kembali ke kampus dengan hati-hati, mencoba merangkai petunjuk dari surat Laila. Ternyata, tempat persembunyiannya adalah sebuah gua di tepi hutan, yang selama ini terlupakan dan dianggap angker. Aku sadar bahwa kelompok rahasia itu masih mengawasi kami. Mereka tidak ingin rahasia mereka terbongkar. Malam berikutnya, aku bermimpi lagi bertemu Laila.
Dia tampak lelah dan terluka, tapi tetap penuh harapan. Terima kasih sudah berusaha membebaskan kami. Tapi kau harus hati-hati. Mereka ingin menutupi semuanya dengan darah. Aku tahu ancaman semakin nyata. Ini bukan hanya soal kutukan dosen gaib lagi, tapi tentang berhadapan dengan kegelapan yang lebih dalam dan berbahaya. Dengan peta yang ada di surat Laila, kami berangkat ke hutan pada malam yang pekat. Suasana sunyi dan dingin membuat setiap langkah terasa berat. Saat tiba di mulut gua, angin dingin menerpa wajah, seolah menyambut kami ke dalam dunia yang tak terlihat. Lampu senter kami menembus kegelapan, memperlihatkan dinding gua yang penuh simbol aneh dan bekas tulisan tua. Tiba-tiba, suara bisikan mengelilingi kami, memanggil nama-nama yang tak kami kenal. Niko menggenggam tangan Ajeng erat-erat, dan aku berusaha menenangkan diri. Kami menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Di atasnya terdapat ukiran yang mirip dengan simbol di surat Laila. Saat aku berusaha membuka peti itu, bayangan hitam kembali muncul, lebih jelas dan mengancam. Sosok itu tampak seperti penjaga gua, siap melindungi rahasia yang terkubur. Kami harus membuat keputusan. Menghadapi sosok itu dan membuka peti, atau mundur dan membiarkan rahasia ini tetap tersembunyi selamanya. Ketika aku hampir membuka peti tua itu, sosok bayangan penjaga gua mendadak melesat ke arah kami dengan kecepatan yang mengejutkan. Niko dan Ajeng terperangah, sedangkan aku berdiri membeku, mencoba menenangkan diri. Bayangan itu menatap kami dengan mata merah menyala dan suara yang bergema. Siapa yang berani mengusik kedamaian ini? Kalian tak tahu apa yang akan kalian hadapi. Dengan penuh keberanian, aku berkata, kami datang untuk mengakhiri penderitaan dan membawa kedamaian bagi arwah yang terperangkap. Penjaga itu tampak ragu, lalu berkata, kalau niatmu tulus, kau harus membuktikan keberanian dan hatimu. Jika tidak, kalian akan ikut terjebak selamanya. Sebuah tantangan diberikan. Kami harus melewati 3 ujian gaib yang akan menguji ketulusan, keberanian, dan kekuatan hati kami. Kami saling berpandangan, sadar bahwa ini adalah ujian terberat yang pernah kami hadapi. Namun, kami tak bisa mundur sekarang. Dengan tekad bulat, kami siap menjalani ujian penjaga kegelapan demi mengungkap rahasia dosen gaib dan membebaskan Laila. Penjaga itu mengangkat tangan kanannya, dan seketika suasana berubah menjadi gelap pekat. Kami merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan suara gemuruh samar dari dalam gua. Ujian pertama, ketulusan hati, katanya. Kalian harus melewati lorong bayangan tanpa ada satupun kebohongan yang keluar dari mulut kalian. Aku dan teman-teman saling bertukar pandang. Ini bukan ujian mudah, tapi kami tidak punya pilihan. Satu persatu, kami mulai melangkah masuk ke lorong yang dipenuhi bayangan aneh yang memancing keraguan dan ketakutan. Suara-suara menggoda untuk berbohong dan mengelak agar keluar dari lorong itu makin jelas. Aku ingat janji kami untuk membongkar kebenaran dan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Dengan hati terbuka, aku melangkah terus, menolak bisikan-bisikan palsu itu. Setelah terasa seperti berjam-jam, kami akhirnya melewati lorong itu dan berdiri di hadapan penjaga lagi. Lolos ujian pertama. Hati kalian tulus, katanya. Siap untuk ujian kedua. Setelah melewati ujian ketulusan, kami dibawa ke sebuah ruangan gelap yang penuh dengan bayangan dan suara-suara aneh. Penjaga berkata dengan suara berat, ujian kedua, keberanian. Kalian harus menghadapi ketakutan terdalam masing-masing. Tiba-tiba, bayangan-bayangan menyerupai mimpi buruk kami muncul di depan mata. Aku melihat sosok ibu yang lama meninggal, Ajeng bertemu dengan bayangan masa lalunya yang menyakitkan, dan Niko terjebak dalam kilas balik kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Kami dipaksa menghadapi rasa takut itu agar bisa melanjutkan. Aku menenangkan diri dan mengingat alasan kami datang ke sini, membebaskan dosen gaib dan Laila. Dengan berani, aku melangkah maju melewati bayangan-bayangan itu. Satu persatu kami mengalahkan ketakutan kami. Penjaga mengangguk puas. Keberanian kalian luar biasa. Ujian terakhir menanti. Kami berdiri di hadapan penjaga kegelapan, siap menghadapi ujian terakhir yang katanya paling sulit.
Ruangan tiba-tiba berubah menjadi cermin besar yang memantulkan bayangan diri kami, tapi dengan wujud yang berbeda, lebih gelap dan penuh luka. Ujian terakhir, kekuatan hati, suara penjaga bergema. Kalian harus menghadapi diri sendiri dan menerima segala kekurangan dan penyesalan yang selama ini kalian pendam. Satu persatu, bayangan kami berubah menjadi gambaran kesalahan dan penyesalan yang selama ini kami sembunyikan. Aku melihat kegagalan, kebohongan, dan ketakutan yang aku pendam bertahun-tahun. Namun, aku sadar bahwa untuk membebaskan diri dan arwah yang terperangkap, aku harus memaafkan diri sendiri dan menerima segala kekurangan itu. Dengan air mata, aku menerima bayangan itu dan membiarkannya pergi. Niko dan Ajeng juga melakukan hal yang sama, dan suasana berubah menjadi terang. Penjaga tersenyum. Kalian telah membuktikan diri layak. Rahasia yang kalian cari akan segera terbuka. Setelah melewati ujian ketiga, penjaga kegelapan membuka peti tua itu perlahan. Di dalamnya, kami menemukan sebuah kotak kecil berisi dokumen dan buku catatan usang. Dokumen itu menjelaskan tentang eksperimen rahasia Dr. Surya yang berusaha menguak ilmu gaib demi kebaikan manusia. Namun, eksperimen itu berbalik menjadi kutukan yang membuatnya hilang dan membuat adiknya, Laila, terperangkap di dunia gaib. Buku catatan Laila pun menjelaskan usahanya melarikan diri dari kelompok gelap yang ingin menguasai ilmu terlarang itu. Dia menulis harapan agar suatu hari seseorang dengan hati tulus bisa membebaskannya dan menyudahi penderitaan keluarganya. Kami merasa beban besar di pundak, tapi juga lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Namun, ada pesan terakhir yang membuat darah kami dingin. Ada satu kunci terakhir yang harus ditemukan, di tempat yang tak terduga. Pesan terakhir di buku catatan Laila membuat kami bingung. Kunci terakhir ada di tempat yang tak terduga. Apa maksudnya? Kami kembali ke kampus, mencoba mencari petunjuk di tempat yang paling sering dilewati Dr. Surya. Di ruang kerjanya, aku menemukan sebuah lukisan tua yang tampaknya biasa saja, tapi setelah diteliti ada sebuah kotak kecil tersembunyi di baliknya. Kotak itu berisi sebuah liontin dengan ukiran simbol yang sama seperti di gua dan surat Laila. Ketika aku menyentuh liontin itu, tiba-tiba ruangan terasa bergetar dan cahaya redup muncul. Niko dan Ajeng merasakan hal yang sama. Seperti ada kekuatan gaib yang membangkitkan sesuatu. Kami sadar liontin ini adalah kunci untuk membuka pintu terakhir menuju dunia Laila. Namun, membuka pintu itu berarti harus berhadapan langsung dengan kelompok gelap yang selama ini mengawasi kami. Ancaman makin nyata, dan kami harus siap menghadapi bahaya besar. Kami membawa liontin itu ke gua, tempat yang selama ini menjadi pusat misteri. Tiba-tiba, bayangan-bayangan kelompok gelap muncul, siap menghadang kami. Pemimpin mereka, sosok berwajah dingin dan mata tajam, berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu. Liontin itu milik kami, dan kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang sembarangan." Pertarungan pun tak terhindarkan. Kami berusaha mempertahankan diri sambil mencoba membuka portal yang terkunci oleh kekuatan gaib. Dengan bantuan liontin, aku berusaha mengaktifkan portal itu. Kilatan cahaya menyilaukan, dan suara Laila terdengar memanggil dari sisi lain. Saat portal terbuka, kami melangkah ke dunia lain, siap menyelamatkan Laila dan mengakhiri teror ini sekali dan untuk selamanya. Kami melangkah ke dunia lain melalui portal bercahaya itu. Di sana, Laila tampak terkurung dalam ruang gelap yang berlapis bayangan hitam tebal. Dengan liontin di tangan, aku mendekati bayangan itu dan mengucapkan kata-kata yang aku pelajari dari buku catatan Laila. Dengan hati tulus, aku membebaskanmu dari belenggu kesedihan dan ketakutan. Kilatan cahaya putih menyelimuti ruang itu, bayangan hitam perlahan memudar, dan Laila membuka matanya, tersenyum penuh rasa syukur. Kami membawa Laila kembali ke dunia nyata, dan kelompok gelap yang mengintai lenyap tanpa jejak. Dosen gaib itu akhirnya bisa tenang, dan aku merasa beban berat di dadaku terangkat. Kini, misteri dosen gaib terungkap, dan kami belajar bahwa keberanian, ketulusan, dan kekuatan hati adalah kunci menghadapi kegelapan.